amanah gitu ya, yang menurut kita sepele. Ayo, kita jangan memiliki pola pikir yang seperti itu. Iya, jadi sebenarnya kesuksesan itu faktornya bukan dari pendidikan aja, benar. dari alma mater gitu ya, tapi dari mana kita mengerjakan amanah yang datang kepada kita gitu. Benar, sedikit gitu ya, baik. Karena ketika kita tidak meminta amanah tersebut yang mendatangi diri kita, kalau menurut saya ini ada faktor Tuhan. Tangan-tangan Tuhan yang memberikan amanah ini kepada diri kita. Karena kita udah siap gitu ya. Benar. Karena sesuatu yang kita tidak minta, berarti kita tidak mengundangnya gitu loh. Di sini ada faktor bukan kebetulan ya menurut saya. Ada faktor di luar hal yang kita mungkin tidak, misalnya sudah sangka-sangka gitu, sangka-sangka atau menginginkannya gitu. Iya, miracle gitu. Tetapi kok hal ini bisa menghampiri diri kita. Iya, betul. Nah disinilah kita akhirnya harus pikir secara dalam. Ada maksud apa nih? Ini ada contoh gitu ya, tante saya sendiri gitu. Dia bukan seorang pekerja sosial. Dia belum pernah juga jadi relawan. Apalagi di area yang terdampak bencana alam gitu ya, begitu besar. Tetapi waktu keadaan tsunami Aceh, dia tidak tahu kenapa hatinya itu tergerak gitu. Bayangin, hatinya tergerak bukannya nyumbang ke dompet duafa ya, tapi dia mendatangi langsung ke lokasi, Pak. Ke lokasi kejadian bencana. Orang mungkin mikir 1000 kali. Tsunami Aceh kan luar biasa dahsyat gitu, banyak sekali gitu kan korban yang berguguran gitu. Tetapi dia nggak punya rasa takut sama sekali gitu. Dia malahan sampai pura-pura jadi relawan gitu. Dia meminta gitu agar dia diterbangkan ke daerah bencana. Padahal saat itu orang-orang tuh belum banyak yang berani datang gitu. Iya, karena kan masih tidak maksudnya tidak terjamah lah gitu kan. Benar. Habis bencana gitu takut susulan atau apa. Benar, karena belum lama kejadian gitu. Betul. Tetapi tante saya nekat. Malah dia dengan istilahnya hanya bermodalkan keberanian saja gitu. Dia mendatangi tempat bencana. Nah setelah itu dia melihat keadaan di sana seperti apa, hatinya jadi tergerak gitu. Bukan hanya sekedar menyumbang uang ya, tetapi turun tangan langsung gitu, membantu para korban. Bayangin, yang tadinya rencananya hanya ingin melihat, dia akhirnya berbulan-bulan lamanya di sana. Nah, dia pikir sampai hal itu saja gitu, sampai kejadian itu saja, terus dia berhenti. Ternyata gitu ya. Itu hanya tahap pertama. Gerbang pembuka lah itu. Gerbang pembuka gitu. Dari kejadian-kejadian yang akan menjemput dirinya. Nah, di sini akhirnya saya melihat bahwa dia tidak pernah meminta hal tersebut. Ya. Dia juga kaget kenapa kok hatinya tergerak untuk membantu banyak orang. Dan yang saya lihat, yang saya terkaget-kaget, dia tuh sampai meninggalkan kehidupan lamanya, yaitu sebagai pengusaha. Langsung ceceng gitu. Benar. Langsung beralih haluan gitu. Dia akhirnya menyerahkan segala urusan perusahaannya itu kepada anak-anaknya. Dia ingin fokus terhadap ikhtiar dia terjun di dunia sosial. Nah, di sini kan kita bisa melihat gitu, kok orang dengan begitu cepat gitu berubah gitu. Dia tidak pernah mengundang, tetapi kejadian-kejadian itu yang menjemput dirinya. Jadi kayak memegang sebuah kepercayaan aja gitu. Benar. Udah dijalankan kan sampai sekarang gitu. Sampai sekarang. Bayangin kejadian tsunami Aceh itu tahun berapa ya? 2004 ya? 2004 ya. Sampai saat ini dia istiqomah di dunia sosial. Nah, jadi di sini saya melihat bahwa apapun yang menghampiri kehidupan kita itu jangan kita remeh. Berikan yang terbaik gitu. Berikan yang terbaik.
Bayangin tante saya cerita ke saya kan bahwa apa yang dia lakukan sekarang ini itu bukan memberikan dia uang, tapi dia harus ngeluarin uang. Tetapi nggak tahu kenapa dia bahagia dalam menjalaninya. Nah, jadi di sini kita jangan sampai berpikiran bahwa yang namanya rezeki itu tergantung dari usaha kita. Karena belum tentu juga gitu. Buktinya tante saya sampai sekarang meskipun dia banyak keluar uang, dia nggak kelaparan. Dia masih bisa makan, dia masih bisa menurut saya hidup enak. Karena apa? Karena dia menjalani hasratnya dia gitu. Meskipun orang-orang merasa bahwa lo ngapain sih, kerja nggak dibayar. Iya, kayaknya begitu kan. Benar. Orang-orang kan kalau bisa seperti itu biasanya downgrade motivasi ya. Benar. Ngapain sih buang-buang gitu. Benar. Karena motivasi kita ini hanya faktor eksternal, yaitu uang. Iya, materi. Akhirnya kalau nggak ada uang yang sesuai dengan katanya standar kita, kita tidak mau memberikan yang terbaik. Padahal ini adalah rahasia kehidupan. Sesuatu yang menghampiri diri kita. Amanah itu. Jangan sesekali kita anggap remeh. Karena seringkali ada rahasia yang tersembunyi di baliknya. Terima kasih Pak. Sama-sama. Memang sangat misteri ya Pak Edo. Sampai kita harus belajar terus dan termotivasi terus. Baik. Kalau misalnya ada yang bertanya, silahkan saya tanyakan ke link deskripsi di bawah. Sudah disediakan Gmailnya untuk bertanya ya. Komentar-komentarnya juga ditunggu, silahkan langsung saya di komen. Dan juga jangan lupa dengarkan Spotify-nya. Baik, sampai jumpa di video notification selanjutnya. Sampai jumpa teman-teman.